Smart Business. Small listeners, katanya Indonesia sedang mengalami tantangan ya di dunia ekonomi. Tapi kayaknya kalau di bisnis yang satu ini lagi hangat-hangatnya persaingan antar brand, di mana bisnis beauty industry ya. Ini menjadi sorotan yang cukup menjadi fokus banyak pengamat nih small listeners, karena banyaknya brand yang tumbuh di beberapa tahun belakang. Seperti yang satu ini yang akan kita perbincangkan terkait dengan kompetisi di beauty industry bersama dengan sosok yang pastinya sudah paham banget dengan industri ini. Ada founder dari BioAqua, ada Ko Ayung alias Rianto Chan. Hai, Ko Ayung. Hai, ketemu lagi ya. Ketemu lagi, kita mau sharing tentang beauty industry. Sudah terjun di beauty industry, mungkin mengamati beauty industry dari 99 ya Ko ya. 99 akhir. Dari 99 berarti pergerakannya sampai dengan sekarang. Emang setumbuh itu ya industri ini atau seperti apa? Kalau dibandingkan 99, wah itu udah jauh berbeda ya? sekali dibanding sekarang gitu. Ya, kalau 99 sampai ke 2010 mungkin industri beauty industri ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa Ya. seperti ya big company lah, Unilever, P&G dan sebagainya ya. Gitu. Tapi sekarang dari 2020 sampai sekarang ini banyak banget indie brand yang bermunculan, brand-brand baru, dan newcomers lah ya kita bilangnya. Dan itu pertumbuhannya cepat sekali dibandingkan dengan yang lain. Ya. Gitu. Ada data-data yang Ko Ayung lihat nggak mungkin dari brand-brand yang ya, muncul itu? Yang sempat saya baca itu sebelum tahun 2020 mungkin yang brand yang terdaftar di BPOM di registrasi itu nggak nyampe 1.700-an something lah gitu ya. Tetapi di 2024 saya melihat itu hampir 1.700 segitu untuk brand baru ya. Jadi pertumbuhannya itu cepat sekali. Masa pandemi mungkin tiba-tiba meledak banyak. Kayaknya FOMO atau memang orang mau skincarean kali ya? Iya, karena mungkin dulu efek pandemi COVID-19 di rumah mau ngapain bingung, jadi self-care lah ya, merawat diri dan lain sebagainya, sehingga kayaknya memang pertumbuhannya ini jadi meningkat drastis ya. Bener banget. Kita sampai nggak tahu ini mana yang brand asli Indonesia, mana brand luar, mana yang brand ABCD yang mengandung ABCD dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang gitu. Benar. Ya. Dilihatnya. Kalau Ko Ayung melihat seperti apa? Kalau saya pasti lihat itu sebagai peluang ya? Dan tantangan pasti ada gitu kan. Tapi ada baiknya. Saya melihat dari sisi customer dulu ya. Betul. Mungkin kalau saya sebagai customer, saya jadi lebih tahu itu skincare itu seperti apa. Dan yang cocok dengan kulit saya itu apa. Bahan-bahannya apa aja. Sampai ngerti loh, namanya niacinamide, retinal lah, mau hyaluronic acid, semuanya itu fungsi-fungsinya kita tahu gitu. Dan mana skincare yang aman, mana yang nggak aman gitu kan. Itu customer jadi lebih tahu. Kalau di bawah tahun 2020 mungkin masih banyak banget customer kita yang nggak paham. Mereka taunya harganya murah dan juga efeknya cepat. Padahal yang cepat itu tidak baik gitu kan, dan berbahaya. Contohnya seperti itu. Dan kalau untuk pembelian skincare ya kita harus satu melihat dari dia terdaftar di BPOM atau tidak gitu kan, punya halal atau enggak ya, dan baru lain-lain sebagainya yang dilihat itu dari aspeknya. Nah kalau dulu itu nggak tahu ya kan, apalagi dulu kan orang nggak bisa melihat ingredient nggak jelas. Sekarang orang udah bisa tahu nih harus ada ingredient A, B, C gitu kan. Kalau dulu cuma efek ini glowing atau memutihkan. Dulu boleh, sekarang udah nggak boleh gitu. Gitu karena harus dilihat dari ingredientnya. Kalau mau ada menuliskan whitening atau brightening, itu harus punya kandungan apa gitu yang ditulis di belakang seperti itu. Oke, karena memang bisnis ini bukan bisnis yang main-main ya. Produknya kalau aku lihat mungkin dari beberapa pengalaman nonton film gitu ya Ko ya, proses research and development-nya itu juga sangat panjang sekali sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas ya. So kayaknya nih Ko, untuk masuk ke beauty industry ini butuh modal yang cukup besar seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari munculnya ataupun tumbuhnya brand-brand, kok kayaknya nggak semahal yang mungkin kita bayangkan. Seperti apa kok kondisinya? Begini, jadi
kalau membuat satu skincare atau kosmetik yang kita bilang, kan harus punya pabrik. Betul. Nggak mungkin kita bangun pabrik sendiri, kan nggak punya modal. Nah, beruntungnya di Indonesia itu banyak banget pabrik-pabrikan maklon, pabrik maklon yang menawarkan produk mereka atau jasa mereka membuat satu brand skincare dengan MOQ yang kecil. Nah, itu keuntungan untuk orang-orang yang tidak memiliki modal yang besar, dana yang cukup lah. Tetapi ada satu kelemahan, otomatis dengan MOQ kecil, pasti persaingan harganya mereka dapat modal tinggi, lebih tinggi gitu. Dan sekarang ini juga persaingan kan ketat sekali. Ya kita harus punya satu budget untuk marketing. Betul. Ya kan, biaya marketing itu yang sekarang besar sekali gitu loh. Ya kan. Ini ya harus pinter-pinteran lah ya. Kalau yang masih punya modal kecil dan nggak punya budget yang besar untuk marketing, sebenarnya bisa aja. Harus apa? Ya kita mainnya reseller, contoh seperti itu, atau door to door, mouth to mouth gitu kan. Yang penting kita harus jaga mutu dari produk kita tersebut. Itu sih. Jadi ya karena memang tren maklon ini sendiri juga cukup masif ya di Indonesia ya. Tapi tadi ya yang Ko Ayung katakan bahwa ya mungkin margin profitnya yang akan cukup menjadi challenge ya. Tapi kalau untuk membuat brand sendiri dengan produksi sendiri, apakah memang prosesnya ya Ko ya? Mungkin dari izin lah, dari proses R&D dan lain sebagainya itu akan lebih memakan waktu lama. Makanya kayaknya orang lebih prefer ke maklon nih. Iya benar, kan kalau di maklon mereka sudah punya data, udah punya bank soal ya maksudnya gitu-gitu kan. Udah punya ininya, ingredientnya udah apa, tinggal mereka tawarkan. Kamu mau misalkan bikin produk yang mencerahkan, oh ingredientnya ini aja gitu kan. Atau yang melembabkan atau buat jerawat, mereka udah kasih formulanya. Jadi kita nggak usah ngeriset lagi. Tetapi jeleknya itu bisa produk A dengan produk B jadi sama nih, similar nih gitu loh. Walaupun mungkin brandnya bisa beda-beda, lebih ke arah sana. Tapi balik lagi ke kita sih yang mau bikin, saya mau brand saya ini nggak mau sama dengan yang lain, gimana gitu. Harus ada tambahan bumbu yang lainnya gitu. Betul. Harus pintar-pintar juga lah di situ. Nah, mungkin kalau kita lihat juga yang terakhir gitu ya, dari kompetisi beauty industry ini kan memang marketnya sangat luas banget ya. Sekarang karena nggak hanya perempuan tapi juga cowok-cowok sudah mulai aware, dan ini menjadi satu habit yang baik juga ya, karena semuanya akhirnya memperhatikan penampilan gitu, small listeners. Apakah marketnya masih sangat-sangat luas nih Mas? Kalau misalnya teman-teman mendengar dan ingin terjun ke industri ini, apakah masih menjanjikan dengan persaingan yang sangat ketat ini atau seperti apa? Sangat menjanjikan, tetapi harus tahan banting ya. Harus tahan banting. Kenapa harus tahan banting? Ya, karena dari pertumbuhan yang saya bilang itu udah 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya kan? Ya kita mungkin pertama nih lagi ngetren produk A 1-2 bulan, totalnya bulan berikutnya udah nggak kedengeran lagi gitu kan. Itu banyak sekali. Jadi ya kita harus gimana, mau naiknya itu sebenarnya sekarang itu mudah sebenarnya. Ya nggak mudah-mudah banget sih ya. Tapi mempertahankannya itu loh, itu yang sangat sulit. Ya kan, sustain itu susah. Ya. Kalau mau hanya viral aja sebentar, terus tiba-tiba udah ini brand yang kemarin kok kayaknya viral tapi nggak sekarang udah nggak kelihatan lagi ya. Ya mungkin orang karena dia udah sangat viral tapi dia nggak lihat kualitasnya. Cuman FOMO aja, pakai sementara. Tapi pas di produknya nggak bagus, orang kan nggak repeat, misalnya seperti itu. Nah, dengan maintain, ini yang terakhir lagi ya, yang paling terakhir deh kok. Maintain sebuah produk itu supaya menjadi long term, seperti mungkin yang dilakukan BioAqua ya, dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini masih ada terus di pasaran dan bahkan terus upgrading gitu. Apa yang harus diperhatikan dalam memaintain tersebut? Apakah dari produk, kualitas, atau mungkin masuk ke komunitas? Karena aku lihat juga tren untuk komunitas di beauty industry ini sangat-sangat kuat nih. Ya, tarik-tarikan tuh biasanya. Betul. Ini kreator ini. Wah. Ya, jadi sebenarnya kan tadi udah disebutin sih inovasi kan. Inovasi. Kita harus selalu berinovasi. Dan satu lagi nih, BioAqua itu kita punya BioAqua Insurance sebenarnya. Insurance. Ya, jadi buat kita punya customer ketika memakai produk kita dan terjadi masalah dengan wajah mereka bisa ngelapor, bisa ngeklaim.
bisa klaim historia. Dan itu yang pertama kali ada di Indonesia, hanya Bioaqua. Oke, jadi memang harus temukan unique selling point-nya ya. Jadi orang tuh nggak takut menggunakan produk kita dan produk kita bisa terjamin kualitasnya seperti itu ya, kliennya. Oke, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kayaknya ya tentang bisnis. Mungkin ngomongin brand image kayaknya seru banget nih ya, melihat brand image-nya Bioaqua. Premium tapi affordable? Premium tapi affordable. Oke, next time kita akan bahas Listeners. So, thank you untuk Anda yang sudah menyimak. Jangan lupa share video ini supaya bisa menjadi inspirasi untuk Anda menjalankan bisnis nggak hanya di beauty industry tapi juga di industri lain. Kalau gitu kita ketemu lain waktu. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Sukses selalu. Jangan lupa follow, like, dan share. Yes. Smart Business. Lead you better.